Ya, review charger nakal dari Chowky. Ini saya sedang tes ini di PLN Pandaan. Ini saya set, kelihatan itu ya, set batas atasnya saya set di 83,9 volt, bukan 84 seperti yang banyak digunakan orang-orang. Saya menggunakan 83,9 volt untuk mencegah overcharge. Gitu, jadi saya tidak ingin terlalu ngepres gitu, nggak ingin terlalu pas, dikurangi sedikit gitu. Nah, arusnya saya set di 40 ampere untuk mencocokkan dengan beberapa service center. Yang info yang saya terima itu service center beberapa ya, termasuk yang di Malang, itu infonya itu 40 ampere. Mungkin di service center di kota lain mungkin ada yang 30 ampere gitu, jadi tidak semua sama sepertinya. Info yang saya dengar seperti itu. Nah, untuk lalu parameter lain selain dua yang tertulis itu 83,9 dan 40 ampere, parameter yang lain yang saya set adalah arus shutdown. Arus untuk shutdownnya saya set di 2,6 ampere. 2,6 ampere ini hitungannya dari mana? Berdasarkan beberapa referensi yang saya baca dari internet, baterai LiFePO4 itu ya, LFP itu dianggap sudah penuh kalau arus yang mengalir masuk itu sebesar 0,05 dikali kapasitas baterai. Jadi kalau untuk Fox Air dengan kapasitas baterainya 52 Ah, itu 0,05 dikali 52 adalah 2,6. Nah itu, jadi untuk arus shutdownnya saya gunakan segitu. Nah, 2,6 ampere ini terlihat cukup tinggi gitu ya, terlihat cukup tinggi. Jadi ibaratnya belum sampai betul-betul kenyang sudah di stop. Apakah nanti kalau 2,6 ampere ini di stop di dashboard di Fox-nya nanti juga sudah menunjukkan 100%, ya kita lihat nanti gitu ya, apakah cocok seperti itu. Ini sekalian tes gitu ya, sekalian tes, sekalian review setting yang bagus kurang lebih seperti apa. Gitu, kita coba sambung nanti. Ya, ada yang kelupaan. Satu setting lagi yang perlu diperhatikan adalah setting untuk auto stop, supaya nanti chargernya berhenti sendiri kalau sudah mencapai parameter yang kita tetapkan tadi, terutama yang ini ya, arus untuk shutdown itu. Nah, caranya ngeceknya gini ya, di settingnya nanti via aplikasi bisa gitu ya, via aplikasi di setting bisa dinyalakan auto shutdownnya. Tapi untuk memastikan di sini bisa kita lakukan ini, di drag ya, dari atas turun. Nah itu pastikan auto stopnya itu warnanya biru itu ya, nyala itu ya. Kita matikan lewat sini juga bisa. Nah itu mati, kita pastikan kondisinya nyala. Nah itu nanti supaya berhenti sendiri. Nah sepertinya fitur auto stop ini yang tidak ada di mungkin ya saya nggak tahu, tolong dikoreksi kalau saya keliru, tapi kemungkinan itu tidak ada di charger nakal yang manual yang pakai potensio itu. Nggak ada kemungkinan itu, nggak bisa berhenti sendiri, nggak bisa otomatis. Jadi ya lebih sehat dan lebih aman pakai charger yang ini, yang Bluetooth, yang touchscreen ini. Recommended sepertinya. Oke, nanti kita teruskan waktu menjelang berhenti, menjelang baterainya penuh. Ya, ini indikator persentase baterai di dashboard sudah sampai 99%. Ini hampir penuh ya, tapi sepertinya chargernya masih gaspol itu. Masih sekitar 40 ampere juga arus yang masuk. Itu ya, ini kita lihat nanti apakah itu nanti benar-benar bisa berhenti. Nah ini 100%.
Nah, ini ternyata masih segini, gitu ya. Jadi masih tegangannya masih 80,52, itu masih belum penuh itu baterainya. Jadi yang 100%-nya di dashboard itu kalau baru mulai 100%, jadi batas antara 100% dan 99 itu ya, batas bawahnya itu sepertinya nggak benar-benar 100% deh. Itu jadi belum penuh itu. Nah, ini kita tunggu sampai penuh itu nanti bisa berhenti sendiri atau tidak. Kita lihat nanti kalau sudah mendekati 83,9 volt. Nah, ini sepertinya sebentar lagi mau selesai. Itu terlihat itu ya, tegangannya naik cepat itu. Nah, itu 8, nah, naik terus cepat mendekati 83,9. Kita lihat nanti seharusnya ketika 83,9 nanti arusnya akan turun, dan ketika arusnya mencapai 2,6 ampere nanti akan berhenti. Terus statusnya charging di atas. Kita lihat nanti. Ini 83, bentar lagi mestinya turun arusnya. Oke, 84. Nah, itu harusnya turun drastis. Nah, charging idler ternyata dia betul-betul berhenti. Betul-betul berhenti. Jadi aman ini, saya bisa pastikan ini aman insya Allah. Recommended sekali. Kalau mohon maaf untuk yang jual charger yang pakai potensio, tapi saya harus katakan kalau beli yang pakai potensio yang manual Anda mungkin para user agak beresiko. Jauh lebih baik beli yang ini, jauh lebih baik beli yang Bluetooth ini. Banyak kelebihannya itu ya. Oke, ini charging lagi. Sepertinya dia deteksi tegangannya turun. Ini naik terus mendekati 83,4 lagi, nanti akan turun lagi. Nah, itu ngedrop lagi seperti itu ya. Sepertinya seperti ya memang wajar kalau ketika apa namanya charger itu dilepas, tegangannya dilepas, itu tegangan di baterai akan turun. Dan ketika itu mungkin chargernya ini akan deteksi, oh itu baterainya perlu dicas lagi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi akan berulang seperti itu ya. Nah, kalau udah seperti ini ya lebih baik dilepas memang. Oke, 46% untuk charge mulai dari tadi sekitar 45% saya sampai 100%. Jadi 55% sewaktu yang dibutuhkan 46 menit. Hampir 47 menit untuk 55%, dari 45% sampai penuh. Worth it. Oke, sekian review charger nakal Xiaoki, semoga bermanfaat.